Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Oktaviani dari kelas R4G dengan nomor NPM 2018 01500760. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu layanan konsultasi untuk memenuhi tugas individu. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Tujuan konsultasi itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau alat permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, dalam konsultasi ini ada komponennya yang melibatkan 3 orang, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga tersebut. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Sedangkan konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar ia dapat mampu menangani permasalahan si pihak ketiga ini atau klien yang masih menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pihak ketiga itu individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Selanjutnya saya akan mengasih contoh keterkaitan konsulti dengan pihak ketiga, siapa aja yang menjadi konsulti dan siapa aja yang menjadi pihak ketiga. Pertama itu ada orang tua dengan anak. Orang tua ini sebagai konsulti dan anak ini sebagai pihak ketiga. Permasalahannya itu meliputi kebiasaan tidur, makan, belajar, dan membantu pekerjaan rumah. Contoh kedua itu ada kepala sekolah dengan siswa. Kepala sekolah sebagai konsulti dan siswa sebagai pihak ketiga. Permasalahannya meliputi narkoba, kedisiplinan si siswa tersebut terhadap peraturan sekolah. Selanjutnya juga ada guru dengan siswa. Guru sebagai pihak ketiga, guru sebagai konsulti dan siswa sebagai pihak ketiga. Permasalahannya yaitu permasalahan dengan guru atau sesama siswa, permasalahan terhadap kegiatan belajar si siswa ini. Nah, selanjutnya itu asas. Yang pertama itu etika dasar konseling. Di dalam etika dasar konseling itu ada 3, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan harus di tangan klien. Jadi dalam kerahasiaan ini kita harus menjaga rahasia yang apapun informasi yang klien berikan terhadap kita. Kesukarelaan itu kita nggak bisa memaksa klien untuk datang ke kita dan konsultasi terhadap kita. Selanjutnya keputusan di tangan klien itu semua keputusan kita serahkan kepada klien dan kita tidak bisa memaksa klien untuk mengikuti keputusan kita, atau kita tidak bisa menjerumuskan klien untuk mau mengikuti keputusan kita. Tetapi jika klien meminta saran dan kita memberikan saran tersebut dan klien mampu menimbangkan saran tersebut, itu bisa. Yang kedua yaitu kemandirian. Konsulti dan klien diharapkan mempunyai sifat mandiri agar mampu bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Nah, konsulti dan klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian, yaitu 1, mampu menerima dan memahami diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, mampu menerima dan memahami lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat dan positif. Yang keempat, mampu mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambil. Kelima, mewujudkannya dengan diri sendiri.
Selanjutnya itu pendekatan strategi dan teknik. Pertama saya akan membahas pendekatan. Sebelum itu saya akan membedakan layanan perorangan dengan layanan konsultasi. Layanan perorangan itu penanganan masalah itu langsung ditangani oleh konselor kepada klien, sedangkan layanan konsultasi ditangani oleh konsulti setelah melakukan konseling terhadap konsultan, yaitu konselor. Baru setelah itu konsulti akan melakukan konseling terhadap pihak ketiga yang dianggap mempunyai masalah. Selanjutnya, apa sih yang harus dikembangkan konsulti dari hasil konsultasi tersebut? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah WPKNS. Apa sih WPKNS? Yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Selanjutnya, teknik dibagi menjadi dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Apa aja sih yang terdapat di dalam teknik umum? Yaitu pertama, penerimaan klien atau konsulti, yang kedua posisi duduk, yang ketiga penstrukturan, kemudian penafsiran, pembinaan, sampai dengan laporan atau hasil kegiatan. Nah, yang di dalam teknik khusus ini sesuai dengan masalah yang dihadapi klien. Misalnya ada bangku kosong dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu keterkaitan. Keterkaitan ini bagi menjadi dua, yaitu keterkaitan jenis layanan dan keterkaitan kegiatan pendukung. Keterkaitan jenis layanan ini pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung satu kali atau lebih. Jika terdapat konsultasi lanjutan, maka dapat dilakukan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi atau bahkan konseling perorangan terhadap si konsulti tersebut. Kemudian keterkaitan kegiatan pendukung dalam pelayanan konseling kan dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu diantaranya aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Maka dari itu semua dapat dimanfaatkan, hasil pelaksanaannya itu dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan konsultasi antara konsultan dengan konsulti, serta dalam penanganan konsulti terhadap si pihak ketiga atau klien. Yang terakhir, operasionalisasi layanan konsultasi. Layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap dari mulai perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut. Hal ini semua untuk menjamin kesuksesan dan keberhasilan layanan secara optimal. Langkah-langkahnya tersebut adalah yang pertama itu perencanaan dan pengorganisasian, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian, dan yang keempat itu tindak lanjut dan laporan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.